Kalau hari ini di antara teman-teman yang stay at home atau lo stay at room karena belum mau move on, lo aslinya emang anaknya mager banget atau lo emang disebut kaum rebahan, come on guys, lo lihat teman-teman gue ini yang beda angkatan tapi gue anggap teman-teman aja. Mereka pagi-pagi udah beraktivitas totalitas buat menjadi polisi hebat buat Indonesia. Yeah, that's good. Oke, dan gue baru lihat ternyata pendidikannya disiplin banget. Kebetulan kita mengenal satu sosok sebagai komandannya, ada Pak Erwan. Nah, gue langsung lihat bagaimana Pak Erwan ketika kita ngobrol sangat begitu luas akrab, tapi ketika mendidik mereka begitu disiplin. Dan ini menurut gue salah satu hal yang keren. Pembaharuan di tubuh polisi, di tubuh Polri terutama, buat menaikkan citra polisi atau Polri yang lebih elegan, lebih keren, lebih disiplin. Dan itu buat Indonesia di sini dimulai. Let's see guys. Oke, anak misi. Alright teman-teman, tadi kita udah lihat next generation-nya dari Kepolisian Republik Indonesia. Sudah baris berbaris, disiplin, keren. Kita ketemu sama komandannya, Pak Erwan. Apa kabar Pak Erwan? Baik-baik, brother. Nah, ini dia nih. Sip. Pak Erwan ini sosok yang sangat disiplin ternyata ketika mendidik calon generasi kepolisian berikutnya ya Bang? Ya. Oke, kenapa Pak? Pendidikan ini supaya membuat mereka menjadi seseorang yang polisi yang hebat tentunya ke depannya. Dan apa visi misi ke depannya untuk mereka? Baik, terima kasih nih. Ini dari mana nih? Oh kita dari, ya pokoknya dari media aja. Dari media. Wah. Nah, ini karena kita mau share buat teman-teman milenial, Gen Z, Gen Y yang mau menjadi polisi gitu loh. Supaya Jadi ternyata nanya kameramen dulu ya. Iya, ternyata jadi polisi enak banget. Iya. Ya boleh. Ntar dulu ya, Pak Herman nih ya kalau lagi ngedidik. Kamu coba. Tapi kalau gini asik banget. Iya. Jadi gimana Pak? Oke, sebelumnya terima kasih memperkenalkan diri. Ya. Saya Kasubag Darpres Polres Purwakarta, itu Erwan. Seperti diutarakan oleh Mas Banyu. Yes. Jadi intinya kepolisian memang kita ini yang tadi kita latihan itu dia akan melaksanakan pendidikan Bintara di SPN Sensarua sekitar 5 bulan. Oke. Ya 5 sampai 7 bulan. Jadi mereka dititipkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pendidikan. Kita ajarkan baris berbaris, kita ajarkan ketahanan fisik, supaya intinya mereka siap nanti untuk pelaksanaan pendidikan nantinya. Oke. Namun tidak hanya seperti itu aja. Di sini kita pun kita boleh lihat ya. Nah, selain dari Ya, ini apa Pak? selain dari pendidikan pendidikan baris berbaris, terus kedisiplinan, sangkutkan di sini yaitu untuk kebersihan. Oh, Nah, jadi supaya mereka tuh aware ya dengan lingkungan betul. gitu dengan ya. lingkungannya. Okay. Yes, bagus Dengan banget lingkungannya mereka jadilah Untuk seperti tugas. air. Jadilah seperti air, mengalir, Yes. tetapi bisa menghidupkan yang lainnya. Keren sekali. Jadi mereka pun demikian. Ya. Setelah pelatihan fisik, pelatihan baris berbaris, lanjut kami lakukan upaya kebersihan Oke. agar mereka proaktif dan mereka membentuk karakter kepedulian. Jadi secara psikologis mereka dibentuk dengan kekuatan fisiknya, mindsetnya untuk disiplin, ngikutin aturan dari kepolisian atau ikutan dari atasan. Ya, betul. Tapi secara awarenessnya untuk lingkungan adalah menjaga kebersihan. Betul. Ketika ditempati di masyarakat pun ya nantinya ya. Betul. Karena Keren polisi sekali, itu sesuai dengan jargon dari Kapolri yaitu presisi, predictable. Nah, predictable berarti dia harus bisa memperkirakan. Nah, dia berarti harus lebih proaktif terhadap masyarakat. Karena segala permasalahan itu pasti sudah ada bibitnya sebelumnya. Tetapi kalau kita bisa melihat sebelum bibit itu menjadi suatu problem yang sulit, yaitu harus kita pecahkan terlebih dahulu. Itu nah dia. itu. Keren. Kita Jadi ini penting banget buat teman-teman sekali lagi atau orang tua, om tante yang punya anak atau saudara yang pengen jadi polisi. Siap. Ternyata begini cara pembinaannya, mereka dibikin keren jadinya Siap, gitu kan. betul. Bikin sehat, apalagi mungkin kalau nanti ada latihan tembaknya tuh. Ya. Wah, asik tuh. Biasa Pak Erwan ya. Jumat, Biar hari Jumat ya. pagi, ya. Oke, Pak Erwan,
ini sedikit saja soal kedisiplinan mereka berlatih. Contohnya yel aja. Tadi kita udah lihat liputannya, nanti keren banget. Aku tadi perhatiin yang kayak mata gini. Itu sekali menghafal tuh berapa lama ya, dan sampai liriknya itu udah lama ada yang dari kepolisian atau mereka bikin sendiri gitu atau enggak? Kalau mereka ini saya memang alokasikan untuk lebih kreatif. Dia daya nararnya lebih out of the box. Out of the box ya. Walaupun dalam skema pelatihan itu tidak ada, tetapi kalau memang untuk penyemangat dan lain-lainnya, mereka harus membuat sendiri. Itu mereka bikin sendiri? Mereka membuat sendiri. Per kelompok berapa orang atau per angkatan? Ini per 9 orang. Karena wilayah Purwakarta ini hanya 9 orang yang akan berangkat nanti pendidikan pada pada bulan Januari lah. Oke. Jadi ini misalnya angkatan mereka 9 orang, toh angkatan berikutnya yelnya akan beda lagi. Karena mereka punya kreativitas sendiri. Karena natural banget. Itu keren banget sih. Mereka bikinnya berapa lama tuh, Irwan? Soalnya liriknya, gerakannya semua itu mereka benar-benar ekspresi sendiri. Mereka ini sudah berapa aja? Sudah hampir 3 bulan di sini. Kita sudah 3 bulan. Kita kreativitaskan daya imajinasi mereka agar karena bagaimanapun kekompakan itu tidak bisa langsung jadi, tetapi harus di-create. Ada waktu harus di-create, harus disinergikan, dan harus ada kepedulian. Tapi itu keren sih guys, soalnya sisi seninya dibangun, bener nggak? Betul. Iya kan? Ya. Jadi jiwa senimannya ternyata dimunculkan. Habis ini baru latihan tembak, bom! Itu baru perwira sekali. Oke, betul. Pak Irwan, kayaknya juga mungkin Pak Irwan ada kesibukan yang lain. Dan kita juga mau lihat temen-temen di sebelah sini lagi akrab banget. Mungkin kita mau ngobrol sedikit nanti sama siswanya ya, boleh ya Pak Irwan? Oke. Biar asik ya. Sip. Kalau gitu Pak Irwan, thank you atas waktunya. Thank you. Ya. Nanti kita akan ngobrol lagi mungkin lain waktu di tempat yang lain. Oke, sip. So guys, gue barengan sama next generation dari Kepolisian Republik Indonesia. Weh, tepuk tangan nggak apa-apa, tepuk tangan. Mata kiri, mata kanan. Gue berhatiin mereka saat berlatih yel, itu keren banget. Gue mau tanya-tanya ya, kira-kira mereka ini terinspirasinya itu ngambil liriknya atau mungkin gerak-gerakannya, berapa lama bikinnya, terus bagaimana cara mereka berdiskusi, kan satu angkatan tuh 9 orang. Apakah mereka sampai berantem dulu gitu kan? Soalnya gue sama teman gue kalau lagi debat itu nggak asik kalau nggak main pukulan. Tapi mereka kayaknya nggak gitu juga ya. Oke, kita akan ngobrol. Yang pertama ada bro siapa nih? Siap, Indra. Indra? Siap. Oke, kalau Indra asli mana Indra? Siap, asli Purwakarta. Indra asli Purwakarta. Satu lagi. Siapa nih? Siap, Geraldo. Geraldo, panggilannya? Siap, Geral. Geral ya? Geral asli? Siap, asli Manado. Asli Manado, Siap. tapi sudah lama di Purwakarta? Siap. Oke, udah lama di Purwakarta, ikut orang tua, dan mungkin ada someone. Oke, Geral sama? Indra ya. Kita mau tanya tentang bagaimana kedisiplinan kalian berlatih untuk menjadi polisi yang hebat di masa depan dan mengikuti aturan dari mulai pendidikannya dan berapa lama kemarin pendidikannya? Siap. Saya selain untuk menjadi cita-cita menjadi polisi itu merupakan sebagai pengabdian diri terhadap negara. Keren ya. Siap. Jadi udah dari SMP, SD atau dari kapan lo mulai? Dari SMP ke SMA itu udah mulai belajar dari jasmani, akademik, psikotes itu udah mulai belajar. Jadi konsisten lah intinya mah konsisten. Oke. Untuk sampai lulus seperti sekarang, berapa lama kemarin pendidikan buat Indra? Tidak mudah, saya tuh 7 kali daftar. 7 kali daftar? 7 kali daftar untuk pendidikan. Lolos, baru daftar ke-7 lolos? 7 kali lolos. Wah, luar biasa. 7 kali. Perjuangan nih, sampai 7. Saya tuh termasuk yang NRP atau umur yang tertua lah di antara angkatan ini tuh, karena untuk tahun sekarang Bintara yang S1 itu baru buka yang tahun sekarang itu maksimal 27 tahun. Baru tahun sekarang. Baru tahun sekarang. Sebelum-sebelumnya maksimalnya 24 tahun. Jadi di angkatan 9 ini lo tertua gitu ya? Siap. Tapi ini ya kelihatan ya? Maksudnya nggak kelihatan ya? Siap. Santai ya Dra ya? Siap. Oke. Oh ya Dra, jadi sekarang buat angkatan Indra ini kemarin pendidikan berapa bulan? Kalau untuk pendidikan kita belum, kita baru pelatihan untuk intinya casis masa tunggu untuk menjelang pendidikan. Jadi nanti pendidikannya akan berapa bulan tuh rencananya kira-kira? 5 bulan. 5 bulanan ya? Sekitar infonya sekitar bulan Februarian. Tapi sekarang secara pelatihan dasar buat pendidikan nanti udah disiapin dari sekarang? Siap. Biar nanti udah siap, nggak kaget gitu betul, ya? Betul sekali. Jadi sebelum
masuk ke pendidikan itu kita diajarkan bagaimana cara-cara PBB, Betul. pembekalan jasmani, Yes. pembekalan binaan rohani, seperti itu kurang lebih. Oke. Siap. Nah, kita mau tanya soal bikin yel-yel nih buat Geral. Kalau Geral sebelum tanya Geral, udah dari dulu cita-cita pengen Siap. jadi polisi dari kapan tuh? Mimpi bangun langsung, mah pengen jadi polis atau gimana? Kalau dari saya sendiri, cita-cita dari kecil tuh sebenarnya di TNI. Nah, ini ya. Karena orang tua papa TNI dan Papa TNI. siap. Dan saya dari kecil udah hidup di lingkungan asrama oke. TNI. Jadi dari kecil tuh cita-citanya di TNI. Cuman pas waktu naik ke SMP nggak cuma matokin TNI, apapun mau TNI mau Polri kan sama aja. Oke. Namanya juga ini buat negara. Jadi waktu itu lulus SMA setahun nyiapin fisik dan lain-lain. Oke. Dan puji Tuhannya sekali daftar langsung sekarang lulus. Terima. Siap. Wow, berarti emang jagoan. 7 kali Indra memang rezekinya Rezeki. pas ke-7 Siap. ya. Sebenarnya Geral 1 kali langsung lolos. Siap. Mungkin lo waktu SMP pernah kali ya ngangkat orang ya kali. Ya? Tapi udah ketahuan keinginan buat jadi polisi itu ternyata udah kuat karena lingkungan orang tua Siap. tadi ya. Iya. Tapi papa nggak maksa juga kamu harus Siap, jadi enggak. perwira nggak? Enggak. Terserah kamu juga Iya, ya. siap. Keren. Oke. Yel-yel, bro. Tadi gue ngeliat yel-yel lu keren banget. Yang tadi mata-mata gini, mata gini. Gimana coba? Sedikit. Yang mata. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Nah, kalau gue ditambahin bro, ini mataku, ini mata kamu, itu mata kamu. Nah itu dia, itu hati-hati ya, hati-hati jangan ditambah-tambahin. Oke, itu berapa lama bikin liriknya atau bikin yel-yelnya dari mulai gerakan sama kreativitas dari liriknya? Kalau buat gerakan, kreativitas, kita terinspirasi dari yang sudah-sudah ada. Kita lihat dari TikTok, YouTube, dan lain-lain. Kita lihat juga senior kita yang bikin yel-yel kayak gitu. Oke. Paling kita Dimodifikasi? siap iya. menjiplak dan kita modifikasi. Berapa lama tuh selesai? Tapi itu 9 orang langsung ngumpul gitu ya? Siap. Bikin kita masukan gitu? Siap. Berapa lama tuh jadinya sampai fix kayak tadi? Kurang lebih 5 bulan ya? 5 bulan ya? Siap. Oh, oke, keren banget. Oke, so Jara mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang mau jadi polisi juga dan harapannya seperti apa, silakan disampaikan. Jadi buat teman-teman semua yang Ya. punya cita-cita jadi polisi atau tentara, sebenarnya semua itu sama aja yang namanya kan namanya juga abdi negara. Abdi negara, Kita ya. nggak usah pilih-pilih harus TNI atau polisi, semuanya kan sama aja. aparat. Tujuannya adalah mengabdi ke negara. Ya, tujuannya kan sama. Jadi buat rekan-rekan lainnya yang ingin daftar, semangat terus, jangan lupa berdoa. Yang terpenting minta restu orang tua, dukungan dari orang tua itu sangat penting. Penting, ya. Contohnya saya karena mungkin kalau dari saya sih, saya merasa kurang cukup buat masuk. Saya pun nggak expect kalau saya bakal keterima. Mungkin semua karena doa orang tua saya kuat buat saya dan Tuhan mengabulkan itu buat saya. Doa Sekian dari saya. seseorang juga ya? Ya boleh. Iya. Support system lah. Iya. Takut ketahuan Pak Erwan kayaknya. Kalau Indra, Siap. gimana dukungan orang tua? Kurang lebih sama seperti Sama ya. rekan saya Oke, gitu. boleh harapannya sekali lagi buat teman-teman. pada intinya terus konsisten belajar, berlatih dan berdoa intinya mah. Nah, itu dia. Intinya mah itu kurang lebih. Yang keduanya jangan sampai berharap kepada selain Allah intinya mah. Luar Intinya mah biasa. 85% itu doa, Doa ya. 15%-nya itu usaha. Jadi Jadi kalau misalkan saya kan muslim ya, kalau misalkan Allah bilang iya ya pasti iya, kalau Allah bilang enggak ya enggak gitu. Oke. Mau segimanapun kita usaha, tapi kalau misalkan Allah nggak nentuin ya nggak akan jadi gitu. Kita mau misalkan jungkir balik mau gimana, kalau misalkan belum ditentuin ya nggak akan jadi. religius sekali ini, udah kuat, jago nembak, jago bersih-bersih, agamanya bagus juga. Siap. Siap bro, thank you banget atas waktunya. Kira juga sebelum pamit jangan lupa langsung yel yang tadi. 1, 2, 3, go. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Ha! Mana matamu? We'll be right back.